Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra tarbiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji ala man qama bimuqtadaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa imamana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa rasuluh alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillah hatta taraka ummatahu ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqali yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabat Sohah Media yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tak terasa hari ini kita berada di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini adalah sebagai momentum. Ini adalah sebagai media yang sangat banyak hikmah dan faidah serta kegunaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam, kepada kita sebagai mukmin dan mukminat di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan yang telah kita jalankan, yang telah kita laksanakan senantiasa mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah untuk bersama-sama meningkatkan ibadah kita di sisa hari atau di waktu-waktu yang akan datang. Sahabat Sohah Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan yang agung. Ramadan itu adalah bulan yang suci. Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Banyak keunggulan-keunggulan, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Sehingga beberapa ulama menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah syahrul quwwah. Ramadan adalah bulan di mana seluruh amal mukminin dan mukminat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Sahabat Sohah Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi imtiyazat atau keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dari sisi penamaan. Selain yang tadi, Ramadan disebut juga syahrul mubarak. Ramadan disebut juga syahrul quwwah. Ramadan disebut juga syahrul jihad. Dan juga Ramadan disebut syahrul huriyah, bulan kemerdekaan. Karena sejatinya di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat manusia mestinya menjadi umat yang istiqlal, umat yang merdeka, umat yang mandiri. Mandiri dalam aspek keyakinan bahwa yang menjadi ideologi kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah komitmen dan itu adalah keyakinan yang harus kita bawa, yang harus kita pertahankan. Kita hanya mau menghambakan diri kepada Dat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sejati sesungguhnya adalah di mana manusia hanya mampu menjadikan Allah sebagai Rob, hanya mampu menjadikan Allah sebagai ilah, hanya mampu menjadikan Allah sebagai mulku. Sehingga penghambaan-penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala, orientasi-orientasi hidup selain Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu semua harus kita tinggalkan. Yang kedua, kemerdekaan tentunya tidak hanya sekedar aspek ideologi, termasuk kemerdekaan-kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan-kemerdekaan sosial, kemerdekaan-kemerdekaan budaya. Karena sesungguhnya
Islam, ajaran Islam ini harus mampu menembus pada ruang-ruang publik. Oleh sebab itu, marilah rekan-rekan sekalian, sahabat Soha Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hadir, untuk senantiasa memberikan Islam rahmatan lil alamin dalam setiap ruang-ruang publik yang ada. Yang selanjutnya, Ramadan juga sebagai syahrut tarbiyah. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualitas iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman ada kalanya bertambah. Iman ada kalanya berkurang. Bahkan iman ada kalanya hilang seperti itu. Dan ini adalah kejadian yang senantiasa akan terjadi. Sunnah telah membuktikan bagaimana orang-orang yang senantiasa awalnya komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dia diuji dengan berbagai ujian. Dia terkena penyakit futur yang akhirnya tasakut. Dia tergelincir dari kebenaran. Iman ini harus diperbaharui. Iman itu harus diperkokoh. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan iman ini sejak kita berada di alam ruh. Ruh kita telah dibangun, kita telah membangun komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Kemudian kita membangun komitmen ini di alam nyata. Sebagai konsekuensi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siap mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu keimanan ini harus terus dipelihara. Keimanan ini harus terus dipupuk. Jangan sampai berkurang. Iman itu mestinya on fire. Iman itu mestinya terus terjaga, terpelihara, bahkan tumbuh dan berkembang. Sehingga insya Allah kebarokahan Ramadan ini akan senantiasa diraih. Kebarokahan tentunya tidak akan diraih kecuali bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang terpelihara, terjaga, tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, tarbiyah mestinya cukup untuk menjadi suplemen iman. Tarbiyah mestinya cukup untuk menjadi penguat iman di 11 bulan berikutnya. Makanya, salah satu tarbiyah terpenting dari Ramadan ini adalah litarkiyati al-ma'nawiyah al-imaniyah. Itu yang pertama. Untuk meningkatkan kadar iman kita. Islam itu adalah dinun amaliyun. Islam itu agama yang praktis. Di dalamnya ada syariat-syariat. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditunaikan oleh pemeluknya. Di dalamnya ada jihad. Jihad tentunya tidak dimaknai dalam bentuk perang senjata, perang fisik. Mempertahankan keyakinan, mempertahankan ideologi, mempertahankan diri kita. Senantiasa komitmen, konsekuen, melaksanakan ajaran Islam. Itu tentunya adalah bagian dari jihad. Karena Islam ini adalah dinun amaliyun. Agama praktis. Tentunya butuh kesiapan mental. Butuh kesiapan mental untuk melaksanakannya. Dan itu hanya bisa dijalankan, hanya bisa dilaksanakan oleh hamba-hamba yang keimanannya terpelihara dan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita jauh-jauh hari. Badiru bil a'mali sholihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il lail al-muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi'u kafiran. Aw yumsi'u rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wahai manusia, wahai sahabatku, badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah kamu melaksanakan amal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lail al-muzlim. Karena akan terjadi fitnah, akan terjadi bencana, di mana fitnah dan bencana itu kaqita'il lail al-muzlim,
diibaratkan seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi'u kafiran. Seorang laki-laki pagi-paginya dia dalam keadaan iman, wa yumsi'u kafiran. Tapi sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi'ur rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang laki-laki sore-sorenya dia masih beriman, komitmen menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa yusbihu kafiran. Berubah imannya. Dia berubah statusnya, tidak lagi menjadi mukmin tapi menjadi penentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia rela, dia mampu menjual belikan agamanya, menjual belikan keyakinannya dengan nilai dunia. Betapa terbatasnya usia iman ini. Betapa pendeknya usia iman ini. Hanya beberapa jam saja, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ini adalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada pesan dari Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya kama la yasluhu zur'u illa bil ma'i wat turab, wa kadzalika la yaslul iman illa bil ilmi wal amal. Wahai anakku, seperti halnya tanaman, seperti halnya pohon, la yasluhu zur'u illa bil ma'i wat turab, tidak akan tumbuh berkembang dengan baik kecuali dengan air dan juga tanah. Wa kadzalika la yaslul iman illa bil ilmi wal amal. Begitu pula dengan keimanan. Iman tidak akan bertahan, iman tidak akan berkembang. Bahkan orangnya tidak akan merasakan lazzatul iman, manisnya iman, illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Makanya sejatinya Ramadan ini adalah sebagai media untuk mengupgrade tsaqofah kita, untuk meningkatkan kualitas ilmu kita.